Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar hal-hal baru kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Syahrani Aliyah Wahdini. Anak-anak sekalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Dini. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS pada bab 2, Harmoni dalam Ekosistem, pada bagian topik A, makan dan dimakan atau rantai makanan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Untuk itu, kalian simak video ini dengan baik ya. Nah, anak-anak, apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antara makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana energi berpindah dari satu organisme ke organisme lainnya. Dalam suatu ekosistem, semua makhluk hidup saling bergantung. Ada yang menghasilkan makanan, ada yang memakannya, dan ada yang membantu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Berdasarkan pernyataan tersebut, makhluk hidup berdasarkan peranannya dalam rantai makanan dibagi menjadi 3 jenis. Di antaranya adalah yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri, seperti tumbuhan hijau. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan organisme lain. Dan yang ketiga adalah dekomposer. Dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi unsur hara. Selanjutnya, adapun fungsi dari rantai makanan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem, di mana semua makhluk hidup saling bergantung untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Yang kedua, mendukung siklus nutrisi. Nah, nutrisi dari makhluk hidup yang mati akan kembali ke tanah melalui penguraian. Yang ketiga, menunjukkan perpindahan energi. Energi dari matahari mengalir melalui rantai makanan dari tumbuhan ke hewan hingga dekomposer. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai rantai makanan, perlu anak-anak ketahui bahwa awal dari rantai makanan adalah terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, tumbuhan berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Nah, anak-anak, apa sih itu fotosintesis? Nah, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau mengubah energi matahari menjadi makanan dalam bentuk glukosa. Nah, proses ini sangat penting karena menjadi dasar bagi rantai makanan. Selanjutnya, anak-anak juga perlu mengetahui jenis hewan berdasarkan makanannya untuk mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Nah, hewan dikelompokkan berdasarkan cara mereka mendapatkan energi. Di antaranya adalah yang pertama, herbivora.
Nah, herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan sebagai sumber energi. Contohnya, sapi, kelinci, dan belalang. Yang kedua, karnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain. Contohnya, singa, ular, dan elang. Yang ketiga, omnivora. Omnivora adalah hewan yang memakan tumbuhan dan hewan, contohnya ayam, beruang, dan manusia. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa hewan herbivora adalah konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Sementara itu, hewan karnivora dan omnivora adalah konsumen sekunder dan konsumen tersier. Nah, anak-anak, mari kita lihat contoh rantai makanan berikut. Yang pertama, rantai makanan pada ekosistem darat. Nah, dapat kita lihat rantai makanan ini dimulai dari matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber energi bagi rumput. Kemudian, rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Dan akhirnya, ular dimakan oleh elang. Nah, ketika elang mati, tubuhnya kemudian diuraikan oleh jamur dan bakteri menjadi sumber hara bagi tanah. Kemudian yang kedua adalah rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama ada fitoplankton. Nah, fitoplankton ini adalah tumbuhan yang berada di laut. Nah, fitoplankton ini dimakan oleh ikan kecil atau udang. Nah, kemudian ikan kecil atau udang ini dimakan oleh ikan besar. Dan ikan besar ini dimakan oleh hiu. Dan apabila hiu mati, hiu ini akan menjadi bakteri di laut. Nah, anak-anak coba cari tahu peran masing-masing organisme pada kedua rantai makanan ini. Ibu tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Anak-anak, apa yang akan terjadi jika salah satu organisme hilang pada ekosistem darat? Misalnya saja jika semua belalang musnah, maka katak tidak punya makanan lagi dong. Nah, hal tersebut tentunya membuat rantai makanan terganggu. Dan ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem darat, seperti jumlah ular yang berkurang drastis, dan hewan lain akan berebut makanan. Nah, sekarang kalian tahu ya betapa pentingnya rantai makanan dalam ekosistem kita. Jangan lupa untuk menjaga lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kita ya. Baiklah, cukup sekian dulu ya pembahasan materi Ibu Dini kali ini, yaitu tentang rantai makanan. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan tadi dapat dengan mudah dipahami oleh anak-anak semua. Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian ya, agar mereka juga mengetahui informasi pembelajaran ini. Akhir kata, Ibu Dini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.